Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Dr. Naini Azizah MAC, dosen psikologi di UIN Senang Gunung Jati Bandung, sekaligus sekretaris prodi di psikologi UIN Senang Gunung Jati Bandung. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat dan juga beragam, mulai dari S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Yapata Al-Jawami, S1 Psikologi di UIN Senang Gunung Jati Bandung, S2 di The University of Auckland, New Zealand, hingga S3 Psikologi di Universitas Indonesia. Nah, dengan pengalaman akademik yang profesional yang sangat luas, kami sangat antusias untuk menggali wawasan dari beliau terkait dengan psikologi, karir maupun pengembangan diri. Baik, sekaligus sekarang mari kita mulai dengan Ibu Dr. Nur Aini Azizah. Bagaimana sih Ibu saat ini berperan sebagai dosen di UIN Senang Gunung Jati Bandung? Bisa Ibu ceritakan secara lebih rinci bagaimana gambaran pekerjaan Ibu sehari-hari? Oke, pekerjaan saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Psikologi UIN Senang Gunung Jati Bandung. Sebagaimana dosen lainnya, saya mengerjakan tridharma perguruan tinggi. Mulai dari pendidikan, itu mengajar di kelas, kemudian penelitian, saya melakukan penelitian juga dan mempublikasikannya di jurnal. Kemudian yang terakhir pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat itu biasanya mengisi kayak kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu baik seperti pelatihan, parenting, atau kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk menambah wawasan di masyarakat. Oke, sangat menarik sekali. Nah, bagaimana sih Ibu prospek ataupun perkembangan karir di bidang akademik dan penelitian psikologi di masa depan? Oke, untuk prospeknya ya, meskipun sekarang perkembangan AI atau kecerdasan buatan itu udah pesat sekali ya, tetapi memang fungsi sebagai tenaga pendidik atau akademik harapannya sih tidak langsung hilang begitu saja gitu, pasti tetap ada perannya. Mungkin memang akan sedikit bergeser karena kalau untuk pengetahuan kan teman-temannya, untuk siswa dan mahasiswa sudah banyak dibekali gitu ya, di internet udah banyak banget gitu, informasi sudah banyak banget gitu, tidak perlu misalkan ada dosen atau guru yang memberikan pengetahuannya, tetapi mungkin fungsinya ke depannya akan lebih seperti guardian of character, jadi penjaga pengembangan karakter teman-teman gitu. Mudah-mudahan kedepannya nggak cuma meningkatkan pengetahuan, tapi juga make sure attitude teman-teman, akhlak teman-teman itu tetap terjaga, karena yang itu yang tidak diajarkan oleh AI gitu. Jadi PR-nya mungkin itu ya kedepannya mungkin nanti, dan itu PR-nya sebenarnya berat sekali gitu kan, didikte nggak boleh kan ya gitu, langsung diajarin juga nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya nanti kita harus bermain cantik untuk mendampingi teman-teman dalam perkembangan karakternya. Oke. Next ya Ibu kan memiliki perjalanan akademik yang cukup panjang juga ya, bahkan hingga luar negeri. Bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi mahasiswa psikologi di berbagai jenjang tersebut? Nah, apakah ada perbedaan signifikan antara pengalaman studi di dalam negeri ataupun luar negeri gitu Ibu? Oke, jadi memang kalau tadi dimention soal luar negeri ya, dari waktu kecil, dari waktu SMP saya emang pengen studi di luar negeri, betul. Jadi waktu SMA saya ingat tuh pernah ikutan Education Expo, pameran pendidikan di luar negeri gitu ya, ya sampai saking pengennya gitu. Jadi malah dari kuliah S1 juga sebenarnya pengen di luar negeri gitu, cuma memang Allah belum mengizinkannya di S2 gitu. Jadi makanya pas di S1 pun meskipun kuliahnya di dalam gitu ya, di pendidikan agama Islam di Al-Jawami sama di psikologi di sini, saya suka nge-set pikiran saya bahwa seolah-olah saya sekarang sedang berkuliah di luar negeri gitu. Jadi makanya semangat gitu ya. Kalau ditanya waktu zaman S1 tuh ada sama pembimbing praktikum, hobinya apa? Kalau orang mungkin hobinya kayak apa ya, jalan-jalan, traveling segala macam. Kalau saya hobinya ngerjain tugas gitu, karena emang tergila-gila sama akademik gitu, emang senang banget sama cari oke, bisa dibilang ambis ya. Waktu zaman S1 tuh emang ambis banget tuh. Jadi kalau teman saya dapat A, saya dapat B, saya nangis-nangis waktu dulu mah gitu ya. Cuma memang pas S2 ternyata sudah nyobain di luar negeri itu di New Zealand, ternyata tuntutannya beda ya. Jadi nggak serumit kalau waktu S1 tuh kan emang kita dituntut untuk mikir terus ngerjain tugas segala macam. Ternyata kalau di luar negeri itu bukan itu yang jadi fokus utamanya gitu, tapi fokus utamanya itu adalah gimana cara kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita maksud dengan baik
dengan cara sesimpel mungkin. Kalau di sini justru kan harus yang kompleks, harus yang ribet atau gimana. Justru kalau di sana gimana caranya kita bisa menyederhanakan suatu hal sehingga mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan gitu kan. Gitu. Nah, itu yang jadi PR gitu. Nah, makanya ada sedikit culture shock juga ya, ada sempat kaget juga apalagi kendala bahasa segala macam. Dan untungnya tapi alhamdulillahnya dosen-dosen di sana juga terbuka gitu. Jadi kayak ke teman gitu. Jadi konsultasi kalau ada kendala apapun saling bantu satu sama lain gitu. Teman-temannya juga suportif untungnya alhamdulillah gitu. Jadi mungkin yang saya bawa pulang ke sini adalah salah satunya tadi ya belajar menyederhanakan sesuatu. Jadi sesuatu yang itu rumit, yang sebenarnya itu susah, itu semuanya sebenarnya akan bisa dipelajari gitu. Jadi bisa dicapai sebenarnya, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Itu mungkin perbedaan yang signifikannya ya selain soal budaya segala macam gitu. Momen apa yang paling membentuk cara berpikir Ibu di bidang psikologi tersebut? Apakah pernah mengalami kesulitan atau titik terberat gitu selama kuliah, dan bagaimana Ibu cara mengatasi kesulitan tersebut? Oke, momen yang jadi turning point ya, gitu kan. Turning pointnya sebenarnya itu yang SMP saya mau dari pengen keluar negeri itu ketika ayah saya meninggal. Jadi waktu kelas 2 SMP itu ayah saya meninggal. Kemudian ibu saya menikah lagi segala macam dengan drama keluarga lah ya, dengan masalah-masalah berbagai macam masalah keluarga yang bikin saya down, sampai bahkan pas kuliah S1 di pendidikan agama Islam itu yang di Al-Jawami itu masih down tuh, masih sering ada konflik dengan keluarga gitu. Kemudian ada dosen psikologi di situ, mata kuliah psikologi agama dan psikologi pendidikan. Nah, dari situ saya bisa belajar tentang psikologi lebih jauh, dan ternyata psikologi itu bisa bantu saya untuk lebih aware sama diri sendiri, lebih menerima konflik yang dihadapi gitu, dan bagaimana cara kita mengatasi konflik tersebut gitu. Nah, dari situlah saya jatuh cinta dengan psikologi gitu kan. Jadinya terus ngobrol-ngobrol juga tuh, saya mau kuliah juga psikologi nih. Ya udah, yang paling dekat di mana, yang negeri udah di UIN gitu ya. Udah coba daftar ke UIN. Makanya saya kuliahnya pendidikan agama Islam dulu ya. Baru semester 5 tuh baru saya ngambil psikologi di UIN. Jadi paralel. Pas saya beres PAI itu semester 7-8 tuh, berarti ini semester 4 di psikologi gitu. Jadi ya dari situlah udah jadi semangat emang, karena tahu psikologi bisa membersamai perjalanan saya, bisa bantu saya ngatasi drama-drama kehidupan gitu ya, setidaknya ngobatin diri sendiri gitu ya untuk psikologi ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata benar gitu, bisa bermanfaat juga ternyata. Dan setelah kita udah belajar berdamai dengan diri sendiri, saatnya kita mulai berkontribusi untuk membantu orang lain gitu kan, untuk mengenal dirinya masing-masing dan bertumbuh bersama. Iya benar. Kan tadi Ibu sudah kuliah di S1 PAI, S1 Psikologi. Nah, di studi psikologi yang Ibu tempuh membantu mempersiapkan karir Ibu saat ini. Bagaimana studi psikologi ini tuh yang Ibu tempuh tuh membantu mempersiapkan karir Ibu saat ini? Oke, ya. Pas banget sih. Kalau yang psikologi itu kebetulan memang waktu S1 tuh ada psikotesnya. Teman-teman ada psikotes enggak? Belum ya. Nah, jadi kalau angkatan saya itu kebetulan ada psikotesnya, jadi ada hasilnya. Kemudian minat saya atau potensi yang tertinggi itu memang di bidang pendidikan begitu. Makanya disarankan ya udah, kalau nggak jadi guru berarti jadi dosen gitu kan, atau kalau di pelatihan jadi motivator, jadi trainer gitu kan ya. Memang kurang cocok juga di psikolog misalkan yang harus nge-treat one-on-one session, ngasih terapi gitu. Ya udah, akhirnya setelah itu ya ditentukanlah ketika lulus S1 pokoknya targetnya mau S2 sama S3 gitu, karena pengen jadi dosen tadi gitu ya. Jadi ngambil S2, nggak ngambil profesi tuh, nggak ngambil profesi psikolog. Ya udah, jadi ngejar emang dari pas S1 pun udah tahu tuh mau jadi pendidik, sehingga jenjang karirnya kalau mau jadi pendidik harus S2 S3. Ya udah dikejar tuh, makanya lulus S1 2013 tahun depannya 2014 langsung S2 gitu. Emang dari 2013 itu sudah dipersiapkan untuk S2 gitu. Jadi 2014 lanjut S2, lanjut udah gitu lulus 2017 langsung S3 gitu. Jadi udah diberesin sekalian gitu ya. Karena memang selain jadi dosen saya pengennya jadi profesor, pengen jadi guru besar gitu. Karena waktu dulu tuh saya kan pernah menumpang tinggal di rumah paman saya. Tuh paman saya seorang profesor di Universitas Mula Warman, mantan rektor juga di sana. Terus pas ngelihat foto beliau tuh pakai baju kebesaran profesor, kayak jadinya
Terus dia kan bisa jadi membantu banyak keluarga segala macam ya, bisa ngasih dampak yang cukup luas ke masyarakat gitu kan. Jadinya dari situ dadanya udah bergetar, aku pengen jadi kayak beliau gitu kan. Jadinya ngejarnya udah pengen jadi profesor gitu, dan untuk jadi profesor ya mau nggak mau harus S2 S3 dong gitu ya. Nanti baru S3 baru nanti ngejar profesornya. Begitu mungkin sedikit gambaran gambaran karir gitu, kenapa pengen ke dosen dan jenjangnya seperti apa gitu kalau mau ngejar ke situ mungkin ya. Nah terus kan tadi Ibu sangat cinta dengan psikologi ini. Nah apakah ada mata kuliah psikologi di sini tuh membantu berpengaruh dalam perjalanan karir Ibu? Ya paling membantu mah kan ada psikologi positif. Kalian mah semester 2 ya? Iya masih belum. Belum. Oke. Satu mata kuliah yang sangat membuka mata saya adalah psikologi positif, which is salah satu pengampunya sekarang saya, gitu ya. Jadi kalau dulu saya mata kuliah psikologi positif itu pengampunya Pak Irfan. Kang Irfan. Gitu, iya Kang Irfan gitu ya. Jadi di psikologi positif itu ada yang namanya hope atau harapan. Yeah. Nah, harapan itu kalau menurut Snyder itu salah satu komponen kognitif yang terdiri dari 3 aspek. 3 aspek itu ada aspek tujuan atau goal, kemudian motivasi atau agency, kemudian yang ketiganya adalah strategi atau pathway. Nah, ketiga hal ini kalau kita punya di dalam diri kita, maka kita akan lebih mantap gitu ya dalam mengejar tujuan kita, baik itu tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Dan itu juga sebenarnya satu hal atau satu konsep psikologis yang bisa membantu saya survive. Biasanya kalau saya ngadepin tadi mungkinnya drama atau disakitin sama orang lain gitu ya, atau direndahkan sama orang lain, saya biasanya menggunakan si hope ini. Gimana caranya menggunakan hope ini? Biasanya saya suka bayangin, kalau saya dapat kesulitan di sekarang, berarti saya akan dapat kesenangan nanti di masa yang akan datang. Saya akan bisa mencapai tujuan saya karena sekarang saya disusahin. Gitu. Kan gitu ya, kata Allah juga di balik kesulitan akan ada kemudahan. Nah, itu yang jadi mantra saya gitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ibu, sebagai penutup, apa saran dan tips dari Ibu untuk kami sebagai mahasiswa psikologi agar dapat mengembangkan diri dan juga merencanakan karir kita agar lebih terarah? Oke, yang pertama know yourself ya. Kenali diri teman-teman seperti apa. Kemudian setelah teman-teman mengenal diri, mulai tentukan teman-teman mau jadi apa nanti gitu kan. Setelah menentukannya, baru nanti susun strateginya. Kira-kira cara-cara apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengejarnya. Tapi satu kata kuncinya teman-teman, perlu apa? Persisten dan resilient. Harus mau tahan banting menghadapi ujian-ujian kehidupan dan mau komitmen untuk menjalankan perkuliahan ini sampai selesai gitu, supaya untuk selanjutnya dilancarkan. Amin gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu maupun ilmu pengalaman yang telah Ibu berikan kepada kami hari ini. Nah, kami merasa sangat terhormat dan mendapatkan banyak wawasan baru khususnya terkait pengembangan diri di dunia akademik serta perencanaan karir di bidang psikologi. Nah, kami mohon izin untuk menggunakan hasil wawancara ini sebagai bagian kami dari mata kuliah kami. Nah, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.